Tidak ada yang menyangka, seorang istri yang tiba-tiba mengaku jadi CEO, akhirnya terbongkar dengan cara yang tidak pernah terduga. Semuanya berawal dari perubahan kecil yang muncul di rumah sederhana mereka. Perubahan yang tampak sepele, namun perlahan menuntun Fatir pada kenyataan yang mengguncang seluruh hidupnya. Dari sinilah perjalanan itu dimulai. Fatir dikenal sebagai pria pendiam. Bukan karena ia tidak punya pendapat, tapi karena ia lebih sering memilih mendengar daripada berbicara. Hidup baginya adalah soal bekerja cukup, makan cukup, tidur cukup, dan bersyukur atas apa yang ada. Sehari-harinya, ia menjadi teknisi freelance AC dan mesin pendingin di gedung-gedung perkantoran. Pekerjaan itu melelahkan, sering membuatnya pulang malam dengan pakaian bau freon, tapi ia menjalani semuanya tanpa keluhan. Selama ini, yang membuat lelahnya terasa ringan adalah Wulan. Di awal pernikahan mereka, Wulan adalah sosok yang lembut. Suaranya pelan, caranya memandang Fatir penuh perhatian. Ia tidak pernah menuntut banyak. Bahkan saat kondisi ekonomi pas-pasan, Wulan tetap tersenyum dan berkata bahwa rumah mereka yang kecil sudah cukup membuatnya bahagia. Namun semuanya berubah pada suatu sore. Fatir baru saja selesai memperbaiki AC kantor ketika ia menerima pesan singkat dari Wulan bahwa ia akan pulang lebih lambat. Tidak ada yang aneh. Wulan memang kadang pulang sedikit terlambat karena pekerjaan administrasi di perusahaan tempat ia bekerja. Tapi hari itu berbeda. Ketika pintu rumah terbuka, Wulan berdiri dengan aura yang tidak pernah Fatir lihat sebelumnya. Pakaiannya mencolok. Roknya lebih mencuri perhatian dibanding biasanya. Tas yang ia bawa bukan lagi tas murah yang dulu ia pakai bertahun-tahun. Cara ia menatap Fatir pun berubah. Seperti seseorang yang baru saja naik kelas sosial. Fatir menatap istrinya dengan bingung. Tapi sebelum ia sempat bertanya, Wulan mendekat dengan senyum lebar. Senyum itu bukan senyum seorang istri yang pulang membawa kabar gembira untuk keluarga. Senyum itu berbeda. Ada keangkuhan tipis di dalamnya. Dengan nada yakin, Wulan berkata, "Aku diangkat jadi CEO di perusahaan konsultan properti. Mulai sekarang hidup kita naik level." Kata itu jatuh seperti batu. "CEO." Fatir masih memegang kunci motor ketika mendengarnya, dan jari-jarinya langsung terhenti. Ia tidak langsung percaya, tapi tidak juga meragukan secara terang-terangan. Ia hanya menatap Wulan lama, mencoba memahami apakah ia sedang bercanda atau benar-benar serius. Wulan kemudian berjalan ke ruang tengah dengan langkah yang jauh lebih percaya diri dari biasanya. Ia meletakkan tas mahal itu di meja, lalu mulai bercerita tentang jabatan barunya, tentang rapat-rapat penting, dan tentang bagaimana dirinya sekarang memiliki peran besar dalam keputusan perusahaan. Sejak hari itu, Wulan berubah drastis. Ia mulai bicara dengan nada yang terdengar seperti seseorang yang merasa lebih tinggi dari siapapun di rumah itu. Setiap kali Fatir duduk sembarangan, Wulan berkata bahwa itu tidak pantas untuk suami seorang CEO. Setiap kali Fatir salah menempatkan alat perkakasnya, Wulan menggeleng dan berkata bahwa itu cara pikir orang kelas bawah. Bahkan saat makan pun, Wulan mengkritik cara Fatir memegang sendok, seolah semua gerakan suaminya tidak lagi sesuai dengan standar hidup barunya. Fatir tetap diam. Ia tidak membantah. Ia tidak bertanya apakah benar Wulan adalah CEO. Ia hanya menerima semuanya, meski di dalam dadanya terasa ada yang perlahan retak. Namun perubahan Wulan tidak berhenti di situ. Ia mulai menggunakan nada bicara yang dibuat-buat serius setiap kali menerima telepon. Bahkan ketika Fatir mendekat, ia menaikkan volumenya, seakan ingin memastikan suaminya mendengar istilah-istilah bisnis yang sebenarnya tidak pernah ia pahami sebelumnya. Media sosialnya pun mendadak dipenuhi unggahan glamor. Wulan menulis caption seolah ia memimpin banyak proyek besar, meski Fatir tahu gaji mereka belum berubah sama sekali. Malam-malam berikutnya, Wulan semakin sering pulang larut. Kadang ia masuk rumah dengan wajah penuh kebanggaan, kadang dengan raut yang dibuat-buat sibuk. Semua perubahan itu terasa cepat. Terlalu cepat untuk dicerna oleh Fatir yang masih berusaha menangkap kenyataan baru di depannya. Namun di antara semua perubahan itu, ada satu hal yang paling mengguncang hati Fatir. Wulan tak lagi menatapnya seperti dulu. Dulu, tatapan Wulan adalah rumah. Sekarang, tatapan itu seperti menilai,
Apakah Fatir pantas berdiri di dunia yang Wulan ciptakan? Fatir sering duduk sendirian di ruang tamu setelah Wulan tidur, memikirkan bagaimana semua ini bisa terjadi begitu cepat. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wulan dalam foto itu tersenyum lembut, memeluk Fatir dengan mata penuh kepercayaan. Sementara Wulan yang sekarang, seperti bukan orang yang sama. Dan di dalam hatinya, ia merasa, wanita yang ia nikahi perlahan menghilang, berganti dengan seseorang yang berdiri di atas sesuatu yang belum bisa ia pahami. Sesuatu yang terasa tidak wajar. Sesuatu yang membuatnya mulai curiga. Tapi belum tahu apa yang sebenarnya harus ia cari. Setelah mengaku menjadi CEO, Wulan benar-benar berubah. Jika sebelumnya ia hanya menunjukkan tanda-tanda kecil, kini seluruh hidupnya bergerak ke arah yang makin sulit dipahami. Ia pulang semakin larut, sering membawa aroma parfum mahal yang berbeda-beda setiap malam, seolah ia ingin meninggalkan kesan bahwa ia baru saja keluar dari rapat besar yang melelahkan. Di rumah, ia berjalan dengan langkah cepat dan penuh percaya diri. Setiap kali ponselnya berdering, ia mengangkatnya sambil memasang suara yang terdengar dibuat-buat profesional. Kadang ia berkata tentang proyek, angka, laporan, dan istilah yang sebenarnya tidak pernah ia kuasai sebelumnya. Namun ia melakukannya dengan percaya diri berlebihan, seakan sedang membuktikan sesuatu kepada seseorang yang tidak ikut dalam percakapan itu. Hampir semua unggahannya di media sosial berubah menjadi pamer gaya hidup glamor. Ia berfoto dengan latar gedung tinggi, memegang kopi mahal, menulis caption layaknya seorang pemimpin perusahaan besar. Setiap kali ada kesempatan, ia menampilkan dirinya sebagai wanita sukses yang hidup di level berbeda. Sementara di rumah, tidak ada satupun bukti nyata bahwa pendapatan mereka bertambah. Fatir melihat semuanya dengan mata yang semakin berat. Ia tidak tahu harus menegur atau diam saja. Ia mencintai istrinya, tapi ia juga tahu bahwa sesuatu di balik semua ini tidak normal. Namun ia bukan tipe pria yang terburu-buru menuduh. Ia hanya mengamati, menunggu, dan mencoba memahami. Sampai pada suatu malam yang mengubah arah hubungan mereka. Wulan pulang dengan ekspresi dingin, tidak seperti biasanya. Ia membuka tasnya dengan gerakan cepat, mengeluarkan sebuah map tebal, lalu melemparkannya ke atas meja di depan Fatir. Map itu terbuka sedikit, menampakkan beberapa lembar kertas berisi diagram, angka, dan logo perusahaan yang terlihat asing. Fatir mengangkat kepalanya, menatap Wulan tanpa berkata apapun. Wulan berdiri tegak, menyilangkan tangan, lalu berkata dengan nada santai namun penuh tekanan. Aku butuh dana 2,35 miliar. Perusahaan lagi buka cabang. Ini peluang besar. Kalau kamu benar suami yang mendukung, kamu harus bantu. Kalimat itu tidak terdengar seperti permintaan. Tidak ada nada seorang istri yang meminta dukungan. Yang ada hanya perintah, atau lebih tepatnya, ancaman halus. Fatir memandang map itu lama. Ia tahu angka sebesar itu bukan angka sembarangan. Ia juga tahu mereka tidak punya sumber keuangan sebesar itu. Bahkan tabungan mereka saja jauh dari kata banyak. Ia berusaha berbicara, tetapi sebelum kata-kata keluar, Wulan lebih dulu memberi senyum sinis. Atau kamu mau tetap jadi suami dari orang biasa? CEO nggak pantas punya pasangan yang mentalnya cuma tukang servis. Kata itu menghantam dada Fatir seperti benda berat. Bukan karena hinaannya mengenai pekerjaannya. Fatir sudah lama menerima bahwa hidupnya sederhana. Namun cara Wulan mengucapkannya, seolah ia bukan lagi pasangan, melainkan penilai yang melihat suaminya sebagai beban. Ruangan terasa lebih dingin. Detak jam dinding terdengar lebih keras. Fatir akhirnya membuka map itu. Proposal bisnis, tabel, grafik, semuanya tersusun rapi. Namun semakin ia membaca, semakin terasa bahwa ini bukan dokumen yang disusun sebagai rencana bisnis profesional. Banyak data tidak konsisten. Nama perusahaan dalam proposal bahkan berbeda dari yang Wulan sebutkan beberapa waktu lalu. Fatir menutupnya perlahan. Ia menatap Wulan, berharap istrinya mau memberikan penjelasan. Tapi Wulan malah mengalihkan pandangan, berjalan ke kamar, dan menjauh seakan permintaannya tadi hanyalah hal kecil yang seharusnya segera dipenuhi. Malam itu, Fatir duduk sendirian di meja ruang tamu.
Ia memandangi map itu lama, merasakan gelombang perasaan yang campur aduk di dada. Ia tidak marah. Ia tidak berteriak. Ia hanya merasa semakin jauh dari seseorang yang dulu ia cintai dengan penuh ketulusan. Di titik itulah konflik utama mulai muncul dengan jelas. Wulan tidak hanya berbohong tentang statusnya. Ia tidak hanya menciptakan gambaran palsu tentang kehidupan yang ingin ia jalani. Ia sudah mulai memanipulasi, mengontrol, dan menginjak sisi paling rapuh dari seorang suami yang selama ini hanya berusaha menjadi pendamping yang baik. Dan bagi Fatir, itu adalah tanda bahwa perjalanan ini tidak akan berhenti di map berisi proposal kosong. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih menyakitkan menanti di depan. Sesuatu yang akan membuka seluruh rahasia yang selama ini Wulan sembunyikan rapat-rapat. Sejak malam Wulan melempar proposal itu, cara Fatir memandang istrinya berubah. Bukan karena ia ingin curiga, tetapi karena ada terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil yang sebelumnya ia anggap wajar. Wulan sering pulang larut dengan wajah lelah, tetapi tidak pernah membawa map pekerjaan atau laptop yang seharusnya menjadi teman seorang pemimpin perusahaan. Kadang ia berpakaian seperti hendak bertemu klien besar, tetapi pergi tanpa kendaraan kantor atau sopir. Telepon-telepon yang ia angkat pun terdengar dibuat-buat, seakan ia sedang memainkan peran di atas panggung. Cerita-cerita tentang rapat besar dan proyek besar itu pun tidak pernah konsisten. Hari ini ia menyebut satu nama perusahaan, besok berubah lagi. Alamat kantornya pun sempat berbeda ketika Fatir menanyakannya secara halus. Semua itu membuat perubahan sikap Wulan terasa semakin aneh. Fatir tidak tahu harus mulai dari mana untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Suatu pagi, Wulan berangkat kerja terburu-buru. Ia menjawab telepon singkat, menaruh tasnya dengan gerakan cepat, lalu masuk kamar mandi tanpa sempat memperhatikan barang-barangnya. Dari saku jasnya, sebuah kartu akses tergelincir dan jatuh ke atas meja. Kartu itu mencantumkan logo gedung kantor yang selama ini ia banggakan. Fatir menatap kartu itu lama. Ada dorongan kuat untuk mencari tahu kebenarannya, bukan untuk mempermalukan Wulan, tetapi untuk memahami apa yang membuat istrinya berubah sejauh itu. Setelah Wulan pergi, ia mengambil jaket, memasukkan kartu itu ke saku, dan berangkat menuju gedung yang selama ini menjadi pusat cerita Wulan. Gedung itu menjulang megah. Lobinya luas, terang, dengan lalu lalang pekerja berdasi yang berjalan cepat. Suasana di dalamnya menunjukkan profesionalisme tingkat tinggi. Untuk sesaat, Fatir merasa canggung berada di antara orang-orang yang tampil lebih rapi dan percaya diri darinya. Namun ia tetap melangkah ke meja resepsionis, menunjukkan kartu akses itu, dan menyebutkan nama Wulan. Resepsionis mengetikkan sesuatu, menatap layar, lalu mengulang pengecekan. Setelah beberapa detik, ia menggeleng pelan. Nama Wulan tidak terdaftar di bagian manajemen manapun. Tidak ada riwayat bahwa ia adalah pimpinan, apalagi CEO. Fatir mencoba mengatur napas. Ia bertanya lebih pelan, berharap mungkin Wulan bekerja di divisi lain. Resepsionis tampak ragu, lalu memanggil petugas keamanan yang berdiri tidak jauh dari meja. Petugas itu mengenali nama Wulan, dan setelah memastikan ulasan itu tidak akan menarik perhatian orang di sekitar, ia berkata dengan nada rendah, "Wulan memang kerja di gedung ini, tapi dia bukan CEO. Dia tugas di bagian kebersihan malam." Kata-kata itu membuat Fatir terdiam. Bukan karena ia malu dengan pekerjaan Wulan. Bukan pula karena ia merasa direndahkan. Yang membuat dadanya terasa berat adalah kenyataan bahwa Wulan telah membangun cerita yang begitu jauh dari kenyataan. Bukan sekadar klaim berlebihan, tapi kebohongan yang disusun rapi sampai terlihat seperti kebenaran. Fatir mengucapkan terima kasih, lalu melangkah keluar gedung. Udara di luar terasa lebih panas meski matahari belum terlalu tinggi. Ia berdiri sejenak di depan motor, memegang kartu akses itu erat-erat seperti benda yang membawa pasangannya menjauh darinya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya penuh pertanyaan. Ia mencoba mencari alasan. Apakah Wulan hanya ingin terlihat hebat? Apakah ia malu dengan pekerjaannya?
Atau ada sesuatu yang membuatnya terpaksa berbohong? Tidak ada jawaban yang muncul. Yang ada hanyalah satu keputusan. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya membuat istrinya memilih jalan yang begitu rumit. Dan dari titik itu, Fatir sadar bahwa kebenaran yang ia cari mungkin tidak sesederhana yang ia bayangkan. Apa yang ia temukan hari itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah mengetahui kebenaran di gedung itu, Fatir tidak langsung mempertanyakan apapun kepada Wulan. Ia tidak menyinggung soal kartu akses atau status pekerjaan Wulan yang sebenarnya. Tidak ada konfrontasi. Yang ia lakukan justru hal yang sulit dipercaya oleh siapapun yang mengenalnya. Ia masuk ke permainan Wulan. Saat makan malam, Fatir menatap istrinya dengan ekspresi tenang, lalu berkata seolah benar-benar terkesan dengan cerita-cerita Wulan selama ini. Aku punya kenalan yang mau investasi. Kalau perusahaanmu terlihat profesional, mereka siap suntik dana 3,75 miliar. Wulan terdiam sejenak. Mata yang biasanya penuh kesombongan berubah menjadi mata seseorang yang baru saja menemukan celah untuk memperkuat kebohongan yang ia bangun. Serius? Tanyanya dengan nada yang hampir gemetar. Fatir mengangguk pelan, memberi keyakinan yang Wulan inginkan. Sejak malam itu, Wulan seperti orang yang dikejar waktu. Ia panik membangun panggung yang mampu meyakinkan siapapun yang datang. Tanpa berpikir panjang, ia menyewa kantor harian di gedung lain untuk memberi kesan profesional. Ia mengatur dua temannya, Rico dan Sinta, untuk berperan sebagai staf perusahaan. Ia mencetak logo perusahaan fiktif, membuat papan nama sementara, dan menyusun slide presentasi dengan bahasa yang setengah ia pahami. Wulan berlatih presentasi di depan cermin, mengganti pakaian berkali-kali, dan memastikan semuanya tampak sempurna. Ia tidak tahu bahwa setiap upaya itu justru membuat kebohongannya semakin besar dan semakin sulit untuk kembali. Hari pertemuan pun tiba. Kantor harian itu tampak lebih mewah karena dekorasi yang Wulan tambahkan pagi-pagi sekali. Ia mengenakan blazer cerah, rambut disanggul rapi, dan wajahnya dipulas untuk memberi kesan pemimpin perusahaan yang percaya diri. Rico dan Sinta berdiri di belakangnya, mencoba meniru gestur karyawan profesional meski gugup jelas terlihat di wajah mereka. Ketika Fatir masuk bersama rombongan yang ia sebut sebagai calon investor, Wulan langsung berdiri, menyambut mereka dengan senyum yang sedikit terlalu lebar. Namun tamu-tamu yang datang bersama Fatir jauh dari apa yang Wulan bayangkan. Ada pemilik gedung tempat Wulan bekerja sebagai petugas kebersihan malam. Ada manajer operasional gedung yang sering melihat Wulan dalam seragam kerja. Ada seorang notaris. Dan tim hukum dari perusahaan pengelola properti. Wulan sempat kehilangan warna wajahnya. Tapi ia memaksa tetap tenang. Ia berpura-pura tidak mengenali siapapun. Presentasi dimulai. Wulan berdiri tegak di depan layar, berusaha berbicara dengan suara mantap. Slide demi slide tampil, penuh angka-angka dan rencana besar yang tidak memiliki dasar apapun. Rico dan Sinta berdiri canggung, mengangguk-angguk seakan mendukung setiap kata yang Wulan ucapkan. Namun presentasi itu hanya berlangsung beberapa menit sebelum manajer gedung mengangkat tangan, kemudian berdiri dari kursinya. Maaf, Bu Wulan. Ada hal yang harus kami luruskan sejak awal. Wulan berhenti bicara. Tangannya yang memegang remote presentasi tampak gemetar. Manajer gedung melanjutkan dengan suara tegas, tetapi tidak meninggikan nada. Anda bukan CEO di perusahaan manapun. Anda pernah terekam masuk ruang kerja direktur tanpa izin saat bertugas sebagai cleaning service. Ruangan itu langsung jatuh ke dalam keheningan yang tajam. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Semua mata, Fatir, tamu-tamu, bahkan Rico dan Sinta, tertuju pada Wulan. Wajah Wulan memucat. Seperti seluruh topeng yang ia bangun selama ini akhirnya runtuh di hadapan semua orang. Di momen itulah, kebenaran yang ia sembunyikan selama ini akhirnya mengejar dan menghancurkan panggung yang ia paksakan berdiri. Wulan mencoba mempertahankan sikapnya. Ia menarik napas panjang, memaksa senyum yang tidak lagi stabil, dan berusaha menata rambutnya dengan gerakan yang gemetar. Ia bahkan masih mencoba berdiri tegak seakan semuanya hanyalah kesalahpahaman kecil yang bisa ia perbaiki dengan satu penjelasan. Namun semakin ia berusaha,
Semakin jelas bahwa dirinya tidak lagi mampu menutupi keretakan yang sudah telanjur terbuka. Pupur di wajahnya mulai luntur karena keringat dingin. Bibirnya bergerak, tetapi kata-kata yang keluar terdengar patah-patah, seperti seseorang yang kehilangan pijakan. Ada kesalahan data. Aku bisa jelaskan, ujarnya sambil mencoba menahan suara agar tetap mantap. Tetapi tidak ada yang merespons. Semua orang hanya memandangnya, menunggu sesuatu yang Wulan sendiri tidak punya, kebenaran. Fatir berdiri dengan tenang. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tidak melontarkan hinaan, dan tidak membalas apapun yang pernah Wulan lakukan. Ia hanya membuka tas kecil yang ia bawa, lalu mengeluarkan dokumen-dokumen yang disusun rapi. Rekaman CCTV yang menunjukkan Wulan bekerja di lantai operasional sebagai cleaning service malam. Data kontrak kerja Wulan yang ditandatangani langsung oleh manajemen gedung. Serta berkas-berkas yang selama ini Wulan pamerkan sebagai bukti jabatan CEO, tetapi seluruhnya palsu. Ia meletakkan dokumen itu di atas meja, satu persatu, dengan gerakan yang pelan dan terukur. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada bisikan, tidak ada komentar. Hanya keheningan yang membuat suara napas Wulan sendiri terdengar sangat jelas. Ini adalah titik di mana siapapun bisa saja menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan orang yang telah merendahkannya begitu lama. Wulan tahu itu. Ia menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang mulai memenuhi matanya. Namun twistnya justru ada di cara Fatir mengakhiri semuanya. Ia menatap Wulan, bukan dengan amarah, tetapi dengan ekspresi seseorang yang sudah berhenti berharap. Kemudian ia berkata pelan, namun jelas terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Aku tidak kehilangan istri yang jadi CEO. Aku kehilangan istri yang jujur. Kalimat itu membuat Wulan terdiam total. Tidak ada lagi topeng yang tersisa. Tidak ada lagi pembelaan. Hanya diri sendiri yang harus ia hadapi. Fatir menutup map itu, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Ia tidak ingin melihat air mata Wulan, tidak ingin mendengar alasan apapun. Baginya, semua jawaban sudah ada di depan mata. Pintu tertutup. Langkah Fatir menjauh. Dan Wulan tertinggal di ruangan itu, berdiri di tengah panggung yang ia bangun sendiri. Panggung yang kini hancur berkeping-keping. Ia bukan lagi wanita sukses dalam cerita yang ia ciptakan. Bukan CEO palsu yang berusaha terlihat berkuasa. Ia hanya seorang perempuan yang akhirnya harus berhadapan dengan bayangannya sendiri, tanpa kebohongan untuk bersembunyi. Dan, dari kisah ini kita belajar, bahwa jabatan bisa dibeli, penampilan bisa dipalsukan, tetapi kejujuran dan harga diri tidak pernah bisa disulap dari kebohongan. Karena sehebat apapun seseorang berdiri di atas panggung palsu, suatu hari lampunya akan padam sendiri, dan saat itulah, kebenaran datang menagih dengan cara yang tak bisa dihindari.